Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja dan selalu dikasih kesehatan, teman-teman. Oke, teman-teman, kembali lagi di channel saya. Pada kesempatan kali ini, pada konten kali ini, saya akan sajikan beberapa cuplikan yang sangat menarik untuk kita bahas dan kita dengarkan bersama-sama. Oke, teman-teman, semakin ke sini semakin kelihatan ya siapa yang memang benar dan mana yang salah, teman-teman. Belum aja pokok perkara dan pembuktian, tapi kubu Roy Suryo dan kawan-kawan sudah kocar-kacir terpecah belah, teman-teman. Roy Suryo gagal mendapatkan 200 juta dan sekarang ditinggalkan Tipa, teman-teman. Ini belum apa-apa, sudah kalah aja Roy Suryo dan kawan-kawannya. Bohir pun sudah ogah keluarkan dana, teman-teman. Dan Tipa mulai ogah membahas ijazah Pak Jokowi, teman-teman. Padahal soal ijazah ini, dia juga yang mempermasalahkan. Sekarang doi malah ogah dan bilang ingin hijrah dan menghindari keributan. Ini menghindar dari keributan apa menghindar dari penjara, teman-teman? Sudah membuat keributan, membuat gaduh, malah mau kabur, enak aja nih orang, teman-teman. Dan ada juga di mana Al-Katiri sebut bahwa Tipa dan Roy sebenarnya sudah pengen ke persidangan pokok perkara. Itu yang dibicarakan Al-Katiri, teman-teman. Percaya nggak? Sama mulut Yaman ini. Oke, kita buktikan apakah benar Tipa dan Roy memang sudah pengen ke persidangan pokok perkara. Oke, teman-teman, sebelum ke cuplikannya, saya meminta bantuan kepada teman-teman semua untuk klik subscribe di bawah, klik like, share, dan komen yang baik-baik agar saya semakin semangat untuk membuat konten-konten lainnya. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke cuplikannya. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak menerima gugatan pra-peradilan ketiga yang dilayangkan Roy Suryo. Hakim menilai gugatan Roy Suryo yang menuntut ganti rugi material dan imaterial sebesar 206 juta rupiah terkait proses penangkapan dan penahanan dalam kasus dugaan ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo bukanlah ranah pengadilan. Hakim menyebut urusan ganti rugi telah diatur pemerintah lewat Menteri Keuangan. Hakim juga menilai Menteri Keuangan tidak ditarik sebagai pihak yang terkait dengan perkara. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, oleh karena yang diberikan kewenangan oleh negara untuk melakukan pembayaran ganti kerugian adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang keuangan, yang dalam hal ini adalah Menteri Keuangan, maka Menteri Keuangan harus ditarik sebagai pihak dalam perkara ini. Menimbang bahwa dengan tidak ditariknya Menteri Keuangan sebagai pihak, maka permohonan ini mengandung cacat formil karena kurang pihak. Dengan demikian, maka sudah sepatutnya permohonan pemohon dinyatakan tidak dapat diterima. Menetapkan menyatakan permohonan pra-peradilan pemohon tidak dapat diterima. 2. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah nihil. Saya perlu kasihan, teman-teman. Ini pendukung Tipa, Roy Suryo, dan kawan-kawannya udah mulai kecewa, teman-teman. Secara orang yang mereka dukung perlahan mulai kelihatan bohongnya, mulai kelihatan bobroknya. Kecuali orang bayarannya ya, mereka nggak peduli. Roy Suryo dan kawan-kawannya mau diapain juga. Ya, setidaknya kita banyak dapat pelajaran dari kasus ini ya, teman-teman ya. Jangan asal tuduh, jangan asal fitnah, apalagi melawan orang baik. Nanti nasibnya sama seperti Tipa, Roy Suryo, dan kawan-kawannya. Kalian mau bernasib seperti mereka ini? Saya sih ogah, teman-teman. Sampaikan di sini bahwa untuk urusan ijazah ini ya, buat saya udah selesai ya. Jadi karena ini sudah selesai, maka saya hijrah. Karena banyak sekali urusan-urusan maupun masalah-masalah yang jauh lebih penting dari Juni 2026 Anda sempat membatalkan rencana pra-peradilan. Kenapa sekarang kembali mengajukan pra-peradilan? Apakah mengikuti jejak Mas Roy? Ya, sebelumnya saya ingin pada kesempatan ini saya melakukan disclaimer dulu ya. Jadi karena memang saat ini juga di jagat media juga sedang viral ya, statement saya menyatakan bahwa saya hijrah dari persoalan ijazah ini. Saya perlu disclaimer dulu ya sebelum saya menginjak kepada pra-peradilan. Jadi gini, tugas saya sebetulnya sebagai intelektual publik, sebagai peneliti itu sudah selesai tepat 1 tahun yang lalu bulan Agustus 2025 ketika saya bersama Mas Roy sudah membukukan hasil penelitian kami dalam bentuk buku Jokowi White Paper. Jadi itu sebenarnya pekerjaan ilmiah saya sudah selesai.
Kemudian kenapa kemudian terus berlanjut? Ya karena memang saya diterlaporkan, saya ditersangkakan, lalu akhirnya saya Ngomong aja diterlaporkan. takut teman-teman. Tapi La saya perlu ilah. sampaikan di sini bahwa untuk urusan ijazah ini ya, buat saya udah selesai ya. Jadi karena ini sudah selesai, maka saya hijrah. Karena banyak sekali urusan-urusan maupun masalah-masalah yang jauh lebih penting daripada ini. Sebenarnya teman-teman, Teman-teman, ini banyak banget yang komen seperti ini. Mana Pak Jokowinya kok nggak datang ke persidangan, nggak ada di persidangan. Kalau misalkan membuktikan ya buktikan nanti di persidangan. Mana Pak Jokowinya tidak ada persidangan. Jadi gini ya teman-teman, saya berusaha menjelaskan apa yang saya tangkap dari kasus ini. Kasus ijazah Pak Jokowi ini ada dua teman-teman, ini menurut saya. Satu, Pak Jokowi dilaporkan Roy dan Tipa atas dugaan ijazah palsu. Yang kedua, Pak Jokowi melaporkan balik atas tuduhan ijazah palsu dan mencemarkan nama baik Pak Jokowi. Nah, kasus yang dari dulu sampai sekarang nggak selesai-selesai, itu masih kasus nomor 1, teman-teman. Kenapa nggak selesai-selesai? Sebab Roy dan Tipa ini nggak bisa membuktikan atas laporannya sendiri, malah menghasut masyarakat dengan kata-kata Pak Jokowi tidak datang ke pengadilan. Padahal emang nggak wajib Pak Jokowi datang, cukup dengan pengacaranya aja. Kecuali di kasus nomor 2, Pak Jokowi wajib datang ke pengadilan sebab Pak Jokowi yang melaporkan. Nah, terus kasus Pak Jokowi yang nomor 2 gimana? Masih belum dibahas-bahas juga. Nah, ini belum masuk di pengadilan sebab masih ngurusin kasus nomor 1. Ini sebab Roy Suryo dan Tipa masih menunda-nunda sidang, teman-teman. Kalau kasus nomor 2 selesai, Roy dan Tipa ini bisa kena kasus dan pasal berlapis. Yaitu kasus dia yang melaporkan tapi tidak bisa membuktikan, teman-teman. Ya, itu menurut saya. Kalau misalkan salah, bisa dikoreksi di kolom komentar ya, teman-teman. rekan-rekan kami itu, rekan-rekan saya itu malah kepingin sidang sih. Mereka udah semangat. Mereka ingin tahu apa yang di 712 dokumen itu, ya kan. Kemudian apa dikatakan saksi-saksi yang 100 lebih itu, 130 atau berapa. Bahkan 148 kata Gofur ya. Kemudian apa yang dikatakan oleh ahli-ahli mereka itu kan kita challenge. Benar nggak gitu? Yang kemarin aja di Prapit aja babak belur mereka kan. Dan kami akan bikin satu orang itu 6 jam, 7 jam gitu. Bahkan saya sampai berani katakan bahwa sidang ini kemungkinan 3 tahun minimal. Ya benar. Ya kan. Kalau 150 orang contohnya satu minggu sekali kan 7 hari kan. 7 kali 150 berapa? 1000 berapa? Sedangkan 1 tahun berapa? 360 hari. Kalau kita hitung 4 tahun bahkan. Jadi kalau bayi lahir udah bisa lari dia. Jaksa sudah melakukan perbaikan dakwaan nih Pak, informasinya. Gimana Pak? Apa informasi itu sudah disampaikan langsung dari PN Jakarta Timur ke advokat Dr. Tifa? Atau seperti apa Pak informasinya Pak? Ya, sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi satu hal lagi, memang saya dengar bahwa tanggal 6 itu akan ada sidang ya, yaitu perubahan dakwaan, artinya perbaikan dakwaan. Tapi saya sendiri sebagai koordinator belum tahu, ya kan? Bahkan saya tahunya dari wartawan. Bahwa akan ada. Jadi informasi itu belum sampai? Belum sampai. Kalaupun oke Pak, anggap saja nih informasi itu nantinya akan sampai Pak ke tim advokat Dr. Tiffany. Nanti dari PN mungkin akan menginformasikan. Kalau seandainya berita itu sudah sampai, apa siap Pak untuk melanjutkan sidang lagi? Dan sebenarnya status hukumnya gimana Pak dengan dakwaan yang baru katanya sudah direvisi? Kalau Anda tanya siap apa tidak siap, kami sangat siap, bukan siap lagi. Dari awal kami siap. Dan kami juga Kalau dari awal memang udah siap ke pokok perkara, ke pembuktian, ya terus ngapain pra-peradilan terus-menerus sampai sekarang dia mengajukan lagi yang kecil 4-nya teman-teman pra-peradilan. Ngapain? Kalau memang bukti sudah punya, kalau memang analisisnya 99,9% palsu, ngapain masih sibuk pra-peradilan?
Langsung aja ke pokok perkara. Kalau misalkan ya buktinya udah ada, jangan bilang saya lagi siapkan bukti-buktinya. Saya lagi siapkan ini itu. Gak usah beralasan yang lain-lain lagi. Rakyat, masyarakat udah pada pinter, Pak. Udah bisa menilai mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang benar dan mana yang salah. Masyarakat itu nggak bodoh, masyarakat itu pinter Pak sekarang. Buset, ini lagi bisa-bisanya mau ngelabuin masyarakat teman-teman, mau ngelabuin rakyat. Katanya gerombolan dia udah siap, mana buktinya? Malah sibuk dengan minta ganti rugi 200 juta tuh. Dan sekarang tiba dia katanya mau hijrah lagi. Udah nggak mau bahas ijazah Pak Jokowi. Padahal dia juga yang bikin gaduh soal ini. Awal tidak memprediksi ya kalau bakal selesai di eksepsi ya. Tapi faktanya memang begitu kita lihat dakwaan awal jaksa itu memang banyak kelemahan-kelemahan. Yang mana kelemahan-kelemahan itu kami counter ya, kami lawan. Dan pada akhirnya hakim sepakat dengan kami bahwa dakwaan itu ada yang obscure libel, ada yang paling disoroti itu adanya 2 rejim undang-undang itu, undang-undang KUHP baru dan lama jadikan satu, yang mana pasalnya sama dialternatifkan, itu menurut itu adalah tidak jelas gitu loh, tidak jelas. Oleh sebab itu salah satunya itu dan banyak hal, sehingga kesimpulan hakim terakhir itu mengatakan dakwaan ini disebut dakwaan itu batal demi hukum. Jadi bukan pasal-pasalnya aja ya, tapi semua dakwaan, isi dakwaan itu batal demi hukum. Sehingga berkas perkara yang banyak yang konon kabarnya 1 meter lebih itu dikembalikan. Berarti game over, harusnya selesai. Karena batal demi hukum itu kalau bahasa awamnya itu ya artinya sudah tidak ada. Tidak pernah terjadi gitu, batal demi hukum itu sudah tidak ada. Banyak ahli termasuk saya meyakini bahwa ini udah bebas. Oh jadi, tapi Aduh teman-teman, saya capek dengar kuasa hukumnya Tipa ini. Dia dengan kekeh, dengan angkuhnya masih mempermasalahkan bahwa Tipa itu udah bebas. Udah batal hukum teman-teman. Pendusta lagi ngomong ini teman-teman. Siapa yang percaya sama mulut doi ini? Semua yang dibicarakan, semua yang diceritakan, semua dusta, semua bohong, pembodohan. Kalau memang Tipa Roy sudah ingin ke pokok perkara, ngapain sibuk pra peradilan? Ngapain masih sibuk minta ganti rugi? Hah? Kalau memang benar mau, ya sudah, gak usah pra peradilan. Langsung aja ke pokok perkara. Saya yakin Tipa Roy ini gak mau rugi teman-teman. Dimana nanti kalah ya setidaknya dana balik lah. Makanya doi terus-terusan pra peradilan dan terus-terusan meminta ganti rugi 200 juta ya teman-teman. Ya walaupun semua cacat ditolak mentah-mentah oleh hakim. Aduh, malu. Teman-teman malu. Oke teman-teman, mungkin segini dulu cuplikan yang saya sajikan pada konten kali ini. Jangan lupa kalian komen yang baik-baik di bawah dan klik subscribe, like, share ke teman-teman kalian agar saya semakin semangat membuat konten-konten lainnya teman-teman. Oke teman-teman, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.